Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya dan waktu luangnya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Harfi Nurul dari Fakultas Keperawatan Angkatan 2025. Saat ini saya mewakilkan teman-teman saya dari kelompok OKK 245 yang akan berbincang dengan Ibu mengenai topik pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Saya perkenalkan, saya Antik Bintari. Saat ini menjadi sebelumnya saya Ketua Satgas PPKS yang pertama, yaitu periode 2022 sampai 2024. Sekarang saya menjadi anggota Satgas PPKS untuk 2024 sampai 2026, sekaligus menjadi Ketua Pusat Riset Gender dan Anak periode 2025-2026. Baik Ibu, seperti yang kita ketahui, belakangan ini kasus kekerasan seksual itu kan cukup sering ya terjadi di lingkungan kampus. Nah, kalau misalnya sejauh yang Ibu tangani, kira-kira di lingkungan kampus sendiri itu bentuk-bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi itu seperti apa ya Ibu? Ya, kalau mengacunya pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ya, pasal 4 Undang-Undang TPKS, itu kan ada pelecehan seksual non fisik, ada pelecehan seksual fisik, kemudian ada pemaksaan kontrasepsi, ada pemaksaan sterilisasi, kemudian ada pemaksaan perkawinan dan seterusnya, ya. Jadi paling banyak itu adalah pelecehan seksual fisik dan kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik. Karena seperti misalnya pengiriman gambar-gambar yang sifatnya pornografi, ya, mengirimkan WhatsApp-WhatsApp yang sifatnya juga seksual gitu ya, dan non konsensual, itu juga terjadi gitu. Jadi paling banyak pelecehan, kalau sepengetahuan saya, adalah pelecehan seksual fisik dan kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik. Baik Ibu, terima kasih. Berarti penyebaran foto atau video yang bernuansa seksual, porno seperti itu ya Ibu yang disebarkan memang tanpa sepengetahuan si korban ya seperti itu Ibu. Kadang-kadang juga gambar porno, entah gambar pornonya siapa gitu, upaya untuk flirting yang sifatnya seksualitas gitu loh. Memang ada yang paling parah itu misalnya mereka pernah melakukan hubungan seksual, kemudian divideokan, kemudian disebarluaskan. Jadi kan emang beberapa bentuk ya, kekerasan seksual berbasis elektronik itu kan memang beberapa bentuknya ya. Baik Ibu, selanjutnya mungkin kan tadi setelah kita melihat ternyata banyak juga jenis-jenis sama bentuk-bentuk yang terjadi di lingkungan kampus. Nah mungkin dari mahasiswa sendiri pasti dari apalagi yang menjadi korban itu ada rasa khawatir atau tidak percaya diri gitu, atau bahkan merasa disalahkan gitu, tidak memiliki siapa-siapa. Nah, menurut Ibu, bagaimana sebaiknya dari baik itu dari pihak kampus ataupun kita sebagai mahasiswa untuk menanggapi hal tersebut dan mungkin Ibu boleh menjelaskan kira-kira alur pelaporan kasus yang tepat itu seperti apa sih Bu di lingkungan kampus, khususnya di Universitas Pajajaran? Ini pertanyaan yang bagus ya, bicara SOP ya. SOP yang benar itu adalah siapapun apakah melalui Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM-nya di level universitas, BEM di level fakultas, HIMA, atau misal dosen wali, ataupun kemudian melalui dosen yang bisa dipercaya, atau sahabat, atau siapapun, untuk menceritakan awal kasus, tapi sebaiknya mereka juga yang bisa membantu menjembatani, melaporkan pada Satgas PPKS. Kalau misalnya kasusnya ternyata itu tidak bisa diselesaikan di level fakultas, maka kita serahkan ke universitas. Kenapa fakultas kemudian juga perlu tahu sebetulnya, dan harusnya menjembatani bukan menutup, karena nanti pada akhirnya kalau ada yang melapor langsung ke Satgas, ujung-ujungnya tetap ke fakultas keputusannya. Makanya prosedurnya adalah laporkan ke Satgas, apakah melalui hotline centernya, ada WhatsApp-nya, ada kemudian melalui email, ada juga bisa melalui DM, direct message-nya PPKS Unpad. Jadi lapor ke situ, nanti sama kita akan dibantu untuk kemudian didokumentasikan, untuk kemudian dipastikan nanti apakah ini perlu pemanggilan cepat atau kita menangani dulu gangguan psikologis dari terlapor ya. Jadi kita pastikan pelapor itu secara psikologis, secara fisik itu memang dianggap mampu untuk melakukan assessment, baru kita melakukan assessment. Tuh Ibu, jadi tadi mungkin untuk para mahasiswa atau para pelapor tadi yang mengalami kekerasan, baik itu segala bentuk kekerasan atau kekerasan seksual, bisa jika misalnya mulai dari fakultasnya itu sendiri, atau mungkin yang dekat dengan mahasiswa itu dari BEM fakultasnya itu sendiri ya Ibu. Nanti Ya, karena biasanya BEM itu kan punya adkesma ya.
Iya betul Ibu. Jadi pastikan ada adkesmanya sih gitu. Iya dan tadi di sini yang mau Harvey tanyakan, apakah ada ruangan khusus gitu untuk PPKS itu sendiri nanti? Ada. Ada. Ya, Oh, kantor kami itu yang juga tempat kalau kami melakukan asesmen itu di depan Balai Wilasa 6. oh depan. Jadi seberangnya Fakultas Ilmu Budaya. Ada gedung di situnya ada tulisannya Satgas PPKS, ruangan Satgas, seberang Balai Wilasa 6, Kampus Jatinangor. Jadi mungkin teman-teman pun nanti sudah mulai mengetahui dari alur pelaporan kasus itu sendiri. Selanjutnya, eh, menurut Ibu sendiri dan mungkin apa pesan dari Ibu untuk mahasiswa pencegahan yang bisa dilakukan di lingkungan kampus untuk aman dari segala bentuk kekerasan ataupun kekerasan seksual itu sendiri? Kalau pencegahan ya jangan bosan-bosan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi dalam berbagai bentuk ya, misalnya di TikTok. Konsen itu apa sih gitu? Kekerasan seksual itu apa sih? Bentuknya apa saja? Permen Dikbud yang ngatur tuh permen Ristek Dikti yang berapa sih gitu ya? Terus cara ngelapor gimana? Jadi bantu menurut saya, bantu kami untuk sosialisasi apakah dalam bentuk buat flyer. Kedua, ya bantu juga untuk senantiasa dalam berbagai kegiatan saling menjaga gitu loh. Jangan sampai ada temennya yang mabuk dalam kegiatan kemahasiswaan dan kemudian kelihatan ada yang bebas keluar masuk kamar lawan jenis, atau kemudian juga bantu juga untuk saling mengingatkan bahwa peristiwa-peristiwa pelecehan seksual itu seringkali pelakunya orang yang kita kenal gitu ya. Jadi perlu sekali seringkali melakukan edukasi. Jadi kita harus punya boundary atas tubuh kita gitu loh, baik itu perempuan dan laki-laki. Wah, terima kasih Ibu atas semua jawabannya, atas semua ilmunya yang udah kita dapetin semua bareng-bareng. Ibu terima kasih sekali lagi, Bu.